Oke, selamat siang Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan bahas manfaat katuk untuk memperlancar asinya biar cepat keluar, dan untuk bapak-bapaknya. Nah, ini pasangan yang baru menikah itu bisa mempercepat untuk keturunan. Kita bahas kandungan dan manfaatnya. Oke, kita jalan dulu Mas Bro dan Mbak Bro. Nah, ini di sini di kebun saya ini banyak katuk ya, tanaman katuk ya. Kebetulan nih masih pada berbunga ya. Bunganya kebetulan warnanya merah ya, dan ada warnanya gelap hijau ya. Padahal ini nggak dipupuk, nggak diapa-apain, tapi luar biasa. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu adalah buah katuk ini bisa mempercepat ASI itu keluar. Kenapa? Karena dia memang ada kandungan kalsium ya. Kalsium 10 kali lipat ya. 10 kali lipat dari susu ini ya. Kalsiumnya luar biasa, ada 439 mg ya kalsiumnya. Kemudian kaliumnya lebih dari 190 ya. Ini luar biasa ya kandungan. Kemudian ada kandungan fosfor. Nah, kandungan-kandungan ini bekerja ya, bekerja merangsang ya. Karena prolaktin, hormon estrogen itu butuh kalsium, kalsium dan kalium untuk bisa bekerja secara maksimal, kemudian ASI-nya keluar dengan bagus, bisa dicerna dengan bagus. Nah, kenapa kok daun katuk ini lebih hebat dari tanaman-tanaman yang lain ya, daripada obat, dan ini aman ya Mas Bro dan Mbak Bro? Karena dia ada kandungan asam amino. Nah, asam amino ini meningkatkan kualitas dari ASI sendiri. Jadi kalau mengkonsumsi buah katuk ini, ASINya bukan hanya keluar saja, tetapi ASINya kualitasnya menjadi super, karena dia ada kandungan, bukan hanya kandungan vitamin, kemudian susu ya, tapi ada kandungan yang lain kayak asam amino itu bisa dihasilkan oleh katuk ini nih. Luar biasa. Jadi secara otomatis asam amino itu luar biasa di dalam katuk ini. Jadi luar biasa ya, bukan biasa di luar ya, luar biasa kandungannya, karena memang asam amino ini lengkap 17 asam amino. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi buah katuk, tapi ingat ya, mengkonsumsi buah daun katuk ini harus tidak boleh lebih dari 50 gram per hari, 50 sampai 100 gram. Tapi kalau 50 ya sampai 100 gram, kalau saya sarankan ya 50 ya, 50 gram saja sehari ya. Nah, yang merasa, bukan yang merasa lah ya, nanti kasihan, yang susah punya anak. Nah, yang susah punya anak, susah punya keturunan, ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan spermanya, supaya spermanya ini bisa meningkat. Jadi bukan hanya untuk ibu-ibu saja ya, untuk bapak-bapak ini juga wajib mengkonsumsi ini supaya spermanya menjadi spermanya yang berkualitas. Karena sperma itu adalah kandungan yang pertama adalah protein ya. Nah, di tanaman katuk ini ada asam amino Mas Bro. Asam amino itu nutrisi yang luar biasa yang enggak ada di tempat yang lain ya. Salah satunya bisa meningkatkan produksi sperma, kemudian meningkatkan libido, kemudian meningkatkan kualitas sperma, terutama protein, karena sperma itu berasal dari protein ya Mas Bro. Makanya ini proteinnya nggak main-main, luar biasa. Jadi kalau yang
lagi susah punya anak ya, saran saya sering nggak stres, istirahat yang cukup ya, konsumsi daun katuk ya. Konsumsinya gimana? Nah, ini ada beberapa teknik. Kalau untuk ibu hamil itu dengan cara direbus ya, direbus tentunya. Kalau setelah air mendidih, kemudian masukin kayak wortel, kentang, kemudian jagung, baru katuk ya terakhir. Ya, jangan terlalu matang-matang banget ya, nanti nutrisinya hilang. Nah, kalau untuk yang suami, saya anjurkan ketika sudah, ini untuk khusus untuk suami, ketika sudah matang nih, udah dimasukkan semua, dimatikan, masukkan banyak dimatikan ya, air masih panas ya, masukkan kemudian dimatikan ya, supaya nanti nutrisinya nggak hilang ya, proteinnya nggak hilang, jadi manfaatnya luar biasa. Nah, ini untuk para suami juga wajib mengkonsumsi ini karena dia ada kandungan protein tingkat tinggi dan asam amino yang buat meningkatkan sperma dan libido. Nah, keren ya. Nah, kandungan yang selanjutnya adalah antioksidan ya. Karena di dalam katuk ini ada antioksidan yang sangat luar biasa, terutama kandungan polifenol, lycoplavin dan beta karotin yang memang tinggi, sehingga yang sering aktivitas berat seperti pekerja ya di pabrik, kemudian sering keluar malam ya, butuh antioksidan yang luar biasa. Makanya di katuk ini bisa dimanfaatkan, jadi kita nggak perlu beli, ditanam di tempat lahan kita, nggak perlu ada pupuk-pupuk ya, pupuk kimia, cukup pupuk kandang aja sudah cukup. Nah, ini buktinya nggak dipupuk nih, cuman pakai sampah mulsa organik nih. Nah, ini nggak pakai pupuk-pupukan, warnanya hijau. Nah, ini buat antioksidan. Kemudian untuk diet juga bagus karena dia bisa kandungan kalorinya sangat rendah, kemudian kandungan seratnya sangat tinggi, sehingga kalorinya sangat baik untuk orang-orang diet yang biar nggak gemuk. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya, daun katuk ini sangat banyak sekali. Salah satunya manfaatnya adalah untuk, karena kandungan kalsium potasiumnya tinggi ya, kalium dan kalsiumnya tinggi, dia bisa untuk memperkuat tulang. Nah, untuk anak-anak juga bagus sekali untuk tulang. Tapi kalau saya nggak anjurkan untuk dikonsumsi setiap hari ya, karena ini ada peperinnya ya. Ini bisa merusak nafsu makan kalau dikonsumsi berlebihan, apalagi setiap hari, karena dia ada kandungan peperin. Jadi konsumsi kalau seminggu ini full nggak apa-apa, nanti 2 hari sekali atau 3 hari sekali, karena dia bisa merusak nafsu makan ya. Dan kandungan peperinnya juga kalau berlebihan bisa meningkatkan ada keracunan ya, karena dia ada kandungan peperin. Nah, karena salah satu sifat peperin ini adalah toksit. Nah, ini buktinya di antioksidan kuat itu adalah warna daun ya, hijau sekali. Kemudian ada bunga yang warnanya merah, menandakan dia ada antisianin yang luar biasa tinggi ya, atau antioksidan, salah satu antioksidan jenis tinggi. Biasanya tanaman itu mengibaratkan dia atau menisbahkan tanaman ini mempunyai warna-warna mencolok seperti warna jingga, ungu, dan warna-warna merah muda. Itu menandakan biasanya tanaman ini banyak mengandung antioksidan jenis yang kuat ya. Kemudian kandungannya selanjutnya itu adalah kandungan antimikroba ya, karena dia ada kandungan polifenol dan saponin ya. Ini bisa sebagai antimikroba dan anti protozoa ya, untuk virus, bakteri, dan jamur. Itu kerennya tanaman katuk ya. Memang saya dulu konsumsi katuk itu nggak tahu kalau katuk itu ternyata
banyak manfaatnya. Saya dulu sering mengkonsumsi katuk ya, masih kecil, karena ibu saya sering konsumsi katuk karena buat sayuran. Kebetulan di tempat saya itu kan belakangnya sawah ya, ada gunungan. Nah itu biasanya banyak tanaman katuk ya, tumbuh secara alami, nggak ditanamin, tumbuh sendiri. Nah itu biasanya keluarga saya itu sering konsumsi katuk. Ternyata setelah saya belajar ya, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Belajar di kesehatan, kemudian belajar di herbal ya, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa digunakan untuk kesehatan ya. Itu salah satu kelebihan ya daun katuk, karena memang dia kalau di luar diibaratkan kayak tanaman-tanaman goji berry, cherry ya, tanaman-tanaman yang bisa, kalau di luar itu ibaratnya kacang-kacangan itu bisa meningkatkan umur ya, bisa meningkatkan umur seseorang biar dia awet muda. Nah salah satunya tanaman yang bisa mengawetkan muda ini adalah saingannya di luar negeri, itu adalah salah satunya adalah pohon katuk ya, karena memang dia termasuk golongan ya, atau jenis yang